Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan seri Healthy yang menampilkan tentang sambal untuk vegan atau sambal untuk penyintas cancer. Di sini tanpa menggunakan minyak untuk menumisnya, tetapi kita menggunakan dengan direbus yang terdiri dari tomat, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan kurma. Manisnya kita menggunakan kurma. Nah, kita rebus. Saya merebusnya dari air yang sudah matang atau air mineral, jadi tidak perlu sampai mendidih, hanya sebagai syarat untuk lunaknya saja, karena untuk tomat kalau dipanaskan akan mengeluarkan anti kanker. Nah, ini yang sudah kita panaskan ya, tomat, kurma, serta bawang merah, bawang putih, cabai. Kita haluskan menjadi satu dengan garam Himalaya. Nah, oh ya, untuk sayur biasanya saya merebusnya setelah kita bersih dengan menggunakan air rendaman garam atau air asam Jawa ya, baru kita masukkan ke dalam rebusan yang sudah air mendidih jadi satu. Jadi saya tidak memotong-motongnya, utuh kita masukkan ke dalam air. Itu pun saya merebusnya tidak terlalu lama, hanya cukup sebentar, kemudian kita angkat lagi. Seperti kacang panjang ini saya tidak potong-potong, tetapi langsung utuhan kita masukkan ke dalam air mendidih. Nah, ini kita sambal akan kita haluskan ya, dengan menggunakan garam Himalaya, kemudian kita kasih VCO ya, berupa minyak kelapa murni ya. Kalau orang mungkin belum mengerti VCO apa, itu adalah sebenarnya air santan yang disuling diambil minyaknya, itu namanya VCO yang difermentasi. Lebih bagusnya sih bahasanya difermentasikan nanti akan terpisah antara santan yang sudah mengendap ke bawah dan minyaknya yang akan diambil, yang akan disuling, namanya difermentasi. Nah, ini bumbu-bumbunya kita haluskan menjadi satu seperti ini ya, dan tidak sampai terlalu lama merebusnya. Kita kasih garam Himalaya. Nah, seperti ini ya. Kita tidak terlalu pedas karena memang orang cancer tidak disarankan supaya tidak terlalu banyak menggunakan cabai. Ini hanya kita kepingin sebenarnya apa sih dari yang konten-konten sebelum ini kan saya menampilkan bangsanya jus dan smoothie. Nah, ini saya tuangkan VOC, yaitu minyak kelapa yang sudah difermentasi. Nah, kenapa sih saya lebih mengena ke jus atau smoothie? Karena memang kita dibutuhkan enzim hidup sebanyak mungkin untuk melawan sel abnormal. Jadi saya lebih menekankan, karena kalau kita makan sayuran tuh tidak mungkin dalam jumlah yang besar. Makanya saya lebih membuat jus untuk bisa memasukkan enzim hidup tanpa mengalami proses pemanasan yang merusak enzimnya, dan vitamin, terutama vitamin C juga akan rusak. Itu saya menjus atau smoothie. Nah, seperti inilah sambal yang sudah kita haluskan dan bisa kita makan. Nah, dalam apa sih sebenarnya kok kita nggak boleh makan apa-apa, orang vegan itu mahal? Enggak. Ini saya contohkan, orang vegan itu bisa murah. Seperti inilah, kita menggunakan nasi merah atau nasi coklat atau hitam, tapi usahakan tidak usah makan nasi putih karena mengalami refinasi. Itu yang menyebabkan kita memang untuk penyintas
menjauhi. Nah, apa aja sih kita harus mencakup ke makronya, ke mikronya. Nah, makronya ini ya yang terdiri dari karbohidrat itu wajib. Jadi kita nggak boleh menghindari karbohidrat. Karbohidrat itu bisa kita dapat dari nasi, kentang, jagung, ubi-ubian, itu harus ya. Jadi kita nggak boleh sama sekali tidak memasukkan unsur makro. Nah, mikronya itu berupa dari sayuran dan buah-buahan. Nah, inilah yang saya makan dalam sehari-hari. Jadi menunya akan bervariasi. Nah, selanjutnya nanti saya akan mulai lebih banyak men-share masalah sayur apa yang kita makan, terus apa aja sih, gimana kita memasaknya. Karena selama ini kan saya selalu nge-share-nya masalah jus dan smoothie. Nah, inilah makanan saya. Jadi ada daun pepaya, daun singkong direbus jadi satu. Itu juga untuk menaikkan tensi kita, karena pada umumnya kita tuh punya darah rendah ya. Kalau kebanyakan minum jus, rempah-rempah, rimpang itu akan tensinya akan rendah. Untuk naikinnya gimana? Ya makan sayuran yang hijau-hijauan dan banyak gerak untuk menaikkan tensinya. Disinilah saya akan men-share makanan-makanan apa yang memang bagus untuk pasien cancer. Jadi kadang-kadang kan kita bingung ya mau makan apa, nanti takut apa aja sih. Selama ini yang saya makan seperti ini, tapi saya juga menjauhi makanan protein hewani. Khusus protein hewani kita makan gabus karena yang aman ya. Gabus itu aman, tapi gabus yang hidup liar di kali atau sungai, bukan yang hasil ternak.